Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Rani Rofifa, Vivi Nur Hasanah, Wida Hardiani, dan saya Nurulima Indiani. Pada kesempatan ini, kelompok kami akan mempresentasikan tentang teknik penipuan dan penyalahgunaan komputer. Yang pertama, serangan dan penyalahgunaan komputer. Semua komputer yang tersambung dengan internet, terutama komputer dengan rahasia perdagangan yang penting atau TI yang berharga, rawan akan serangan dari para hackers, pemerintah asing, kelompok teroris, pegawai yang tidak puas, mata-mata industri, dan pesaing. Hackers adalah akses modifikasi atau penggunaan alat elektronik atau beberapa elemen dari sebuah sistem komputer yang tidak sah. Kebanyakan hackers menerobos ke dalam sistem menggunakan kerusakan yang diketahui dalam sejumlah sistem pengoperasian atau program aplikasi atau akibat dari pengendalian akses yang buruk. Contohnya, seorang hackers berusia 17 tahun menerobos ke dalam jaringan Bell Laboratories, menghancurkan sejumlah file, menyalin 52 program perangkat lunak hak milik, dan mempublikasikan informasi rahasia di forum percakapan online terselubung. Selanjutnya, hijacking atau pembajakan adalah pengambilan kendali atas sebuah komputer untuk melakukan aktivitas terlarang tanpa sepengetahuan pengguna komputer yang sebenarnya. Botnet, singkatan dari Robot Network, adalah sebuah jaringan kuat atau pembajakan komputer disebut zombies apabila digunakan untuk menyerang sistem atau menyebarkan malware. Bot herder memasang perangkat lunak yang merespon instruksi elektronik milik hacker tanpa disadari PC. Perangkat lunak bot dikirimkan dalam berbagai cara, termasuk lewat trojan, sejumlah email, pesan singkat, tweet, atau sebuah situs yang terinfeksi. Selanjutnya, spamming adalah secara bersamaan mengirimkan pesan yang tidak diminta ke banyak orang pada saat yang sama, biasanya berupa upaya untuk menjual sesuatu. Diperkirakan 250 miliar email dikirimkan setiap hari, 2,8 juta per detik, 80%-nya adalah spam dan virus. Pelaku spamming juga melakukan serangan kamus disebut serangan panen direktoris serta menggunakan perangkat lunak khusus untuk menebak alamat-alamat email pada sebuah perusahaan dan mengirimkan pesan email kosong. Para hacker menciptakan splog gabungan dari spam dan blog dengan link ke situs yang mereka miliki untuk meningkatkan Google PageRank mereka, yang mana biasanya merupakan cara sebuah halaman situs direkomendasikan oleh halaman lain. Sejumlah splog diciptakan untuk secara tidak wajar memacu kesan iklan berbayar dari pengunjung, menjual sejumlah link, dan mendapatkan situs baru yang terdaftar. Selanjutnya, spoofing adalah membuat komunikasi elektronik terlihat setelah orang lain yang mengirimkannya untuk memperoleh kepercayaan dari penerima. Bentuk-bentuk spoofing yang pertama, email spoofing membuat email terlihat seolah-olah berasal dari sumber yang berbeda. 2. Caller ID spoofing, yaitu menampilkan nomor yang salah pada tampilan ID penelpon untuk menutupi identitas penelpon. 3. IP address spoofing, yaitu menciptakan paket-paket internet protokol dengan sumber alamat IP palsu untuk menyamarkan identitas pengirim atau untuk meniru sistem komputer lain. IP spoofing sering digunakan dalam serangan DOS. Yang keempat, Address Resolution Protocol atau ARP spoofing, yaitu mengirimkan pesan ARP palsu kepada Ethernet LAN. Yang kelima, SMS spoofing, yaitu menggunakan layanan pesan singkat untuk mengubah nama atau nomor dari mana pesan tersebut berasal. Yang keenam, webpage spoofing atau disebut dengan phishing, didiskusikan kemudian dari bab ini. 7. DNS spoofing, yaitu melacak ID dari domain name system dari internet yang mengubah domain nama situs menjadi alamat IP, meminta dan membalas sebelum server DNS yang aslinya melakukannya. Selanjutnya, serangan zero day atau serangan zero hour adalah serangan di antara waktu kerentanan perangkat lunak baru ditemukan dan waktu sebuah pengembang perangkat lunak merilis patch untuk memperbaiki masalah tersebut. Ketika para hackers mendeteksi kerentanan baru, mereka merilisnya secara sembarangan dengan mengirimkannya pada situs hacker terselubung. Kata-kata tersebut dengan cepat dan serangan dimulai. Selanjutnya, cross-site spoofing atau XSS adalah sebuah kerentanan dalam halaman situs dinamis yang memungkinkan penyerang untuk menerobos mekanisme keamanan sebuah browser dan memerintahkan browser korban untuk mendeteksi kode mengira bahwa perintah tersebut dari situs yang dikehendaki. Kebanyakan serangan menggunakan JavaScript yang dapat dijalankan, meskipun HTML, Flash, atau browser kode lain yang dapat dijalankan juga. Kelemahan pada XSS adalah yang paling lazim dalam aplikasi jaringan saat ini dan terjadi setiap aplikasi jaringan menggunakan input dari seorang pengguna ke dalam output yang dihasilkan tanpa memvalidasi atau kodenya. Selanjutnya, serangan limpahan buffer terjadi ketika jumlah data yang dimasukkan ke dalam sebuah program lebih besar daripada limpahan input yang dikesampingkan untuk menerimanya. Limpahan input biasanya menimpa instruksi komputer berikutnya dan menyebabkan sistem mengalami kerusakan.
Selanjutnya, serangan injeksi SQL. Kode berbahaya dalam format pertanyaan, SQL disisipkan ke dalam input sehingga dapat diteruskan dan dijalankan oleh sebuah program aplikasi. Lalu, serangan man in the middle atau MTM attack sering disebut dengan serangan pembajakan sesi, menempatkan seorang hacker di antara klien dan host serta memotong lalu lintas jaringan di antara kedua pihak tersebut. Serangan MTM digunakan untuk menyerang sistem enkripsi kunci publik di mana informasi sensitif dan berharga diteruskan secara bolak-balik. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Wida. Masquerading atau impersonation adalah berpura-pura menjadi pengguna yang sah untuk mengakses sebuah sistem. Hal ini mungkin terjadi ketika pelaku mengetahui nomor ID atau kata sandi pengguna atau menggunakan komputernya setelah pengguna telah login, atau pada saat pengguna sebenarnya sedang dalam pertemuan atau makan siang. Piggybacking memiliki beberapa makna. Yang pertama, penggunaan secara diam-diam jaringan Wi-Fi tetangga. Hal ini dapat dicegah dengan menyediakan fitur keamanan dalam jaringan nirkabel. Kedua, menyadap ke dalam sebuah jalur komunikasi dan mengunci secara elektronik pengguna yang sah sebelum pengguna tersebut memasuki sistem yang aman. Pengguna yang sah tanpa sadar membawa pelaku dalam sistem. Yang ketiga, seorang yang tidak berwenang mengikuti seseorang yang berwenang masuk pintu yang aman. Mencoba pengendalian keamanan fisik seperti keypad, kartu identitas, atau pemindah identifikasi secara biometrik. Selanjutnya, pemecahan kata sandi atau password cracking adalah memasuki pertahanan sebuah sistem, mencuri file yang memuat kata sandi valid, mendeskripsinya, dan menggunakannya untuk mendapatkan akses atas program, file, dan data. War dialing adalah memogram sebuah komputer untuk menghubungi ribuan sambungan telepon guna mencari dial-up modem lens. Para hacker membobol masuk ke dalam PC yang tersambung dengan modem dan mengakses jaringan terhubung. Phishing adalah penyerangan sistem telepon. Alasan paling umum untuk penyerangan tersebut adalah untuk memperoleh akses telepon gratis, mengirimkan malware, serta mencuri dan menghancurkan data. Contohnya, sebuah perusahaan telah merugi sebesar 4,5 juta dalam 3 hari ketika detail mengenai bagaimana menggunakan sambungan telepon perusahaan tersebut secara gratis dipublikasikan di internet. Data dialing adalah mengubah data sebelum atau selama entry ke dalam sistem komputer untuk menghapus, mengubah, menambah, atau memperbarui data sistem kunci yang salah. Contohnya meliputi permasalahan atau perubahan dokumen yang digunakan memasuki data dan mengganti sejumlah file yang mengandung data input dengan file yang dimodifikasikan. Kebocoran data atau data leakage adalah penyalinan data perusahaan tanpa izin. Contohnya, pegawai Ten Social Security mencuri 11.000 nomor Social Security serta informasi pengidentifikasian lainnya dan menjualnya ke pelaku pencurian identitas. Selanjutnya, pod slurping adalah penggunaan sebuah perangkat kecil dengan kapasitas penyimpanan seperti iPod atau flash drive untuk mengunduh data tanpa izin. Teknik salami atau teknik kui dipergunakan untuk menggelapkan uang atau irisan salami pada satu waktu dari berbagai rekening berbeda. Spionage ekonomi atau economic espionage adalah pencurian informasi rahasia dagang dan kekayaan intelektual. Pemerasan dunia maya, cyber extortion adalah pengancaman untuk membahayakan sebuah perusahaan untuk seseorang apabila sejumlah uang tertentu tidak dibayarkan. Cyberbullying yaitu menggunakan internet, telepon seluler atau teknologi komunikasi lainnya untuk mendukung perilaku yang disengaja, berulang atau membahayakan orang lain. Cyberbullying biasanya terjadi pada anak-anak muda. Penelitian menunjukkan bahwa hampir setengah dari seluruh remaja dan para remaja melaporkan beberapa bentuk cyberbullying.
Sexting adalah pertukaran pesan teks dan gambar yang terang-terangan bersifat seksual, biasanya menggunakan perantara telepon. Terorisme internet, yaitu menggunakan internet untuk mengganggu perdagangan elektronik atau e-commerce dan komunikasi serta untuk membahayakan komputer. Misinformasi internet, yaitu menggunakan internet untuk menyebarkan informasi yang salah satu menyesatkan. Bentuk lain dari misinformasi internet adalah berpura-pura menjadi orang lain dan mengepost pesan berbasis situs yang membahayakan reputasi orang yang dituduh tersebut. Penipuan lelang internet, yaitu menggunakan situs lelang internet untuk menipu orang lain. Yang selanjutnya penipuan pump and dump internet, yaitu menggunakan internet untuk menaikkan harga saham dan menjualnya. Pelaku pump and dump melakukan 3 hal. Yang pertama, mereka membeli sejumlah saham tertentu dengan harga murah dan diperdagangkan dalam jumlah terbatas tanpa menaikkan harganya. Kedua, mereka menggunakan spam email, teks, tweet, dan keterangan di internet untuk menyebarkan informasi yang kelewatan optimis atau informasi yang salah mengenai perusahaan untuk menciptakan hiruk-pikuk pembelian yang meningkatkan harga saham. Yang ketiga, mereka menjual saham kepada investor yang tidak curiga dengan harga yang melambung dan mengantongi laba yang memuaskan. Yang selanjutnya penjelajahan situs, yaitu menawarkan situs gratis selama sebulan, mengembangkan situs tak berharga dan membebankan tagihan telepon dari orang yang menerima tawaran selama berbulan-bulan, terlepas apakah mereka ingin melanjutkan menggunakan situs atau tidak. Pembajakan perangkat lunak, yakni menyalin atau mendistribusikan pembajakan perangkat lunak, yakni menyalin atau mendistribusikan perangkat lunak berhak cipta tanpa izin. 3 bentuk pembajakan perangkat lunak yang sering terjadi. Yang pertama, menjual sebuah komputer dengan perangkat lunak ilegal yang telah dimuat sebelumnya. Yang kedua, memasang sebuah salinan lisensi tunggal untuk beberapa mesin. Yang ketiga, memuat perangkat lunak pada sebuah server jaringan dan mengizinkan akses tak terbatas untuk melanggar persetujuan lisensi perangkat lunak. Yang selanjutnya, rekayasa sosial. Rekayasa sosial merujuk pada teknik atau trik psikologis yang digunakan agar orang-orang mematuhi keinginan pelaku untuk mendapatkan akses fisik atau logis ke sebuah bangunan, komputer, server, atau jaringan, biasanya mendapatkan informasi yang dibutuhkan untuk mengakses sebuah sistem dan mendapatkan data rahasia. Cisco melaporkan bahwa pelaku memanfaatkan 7 sifat manusia berikut untuk menarik seseorang agar mengungkapkan informasi atau melakukan tindakan tertentu. Yang pertama, belas kasihan, keinginan untuk membantu orang lain yang terlihat sangat membutuhkan bantuan Anda. Yang ketiga, memuat perangkat lunak pada sebuah server jaringan dan mengizinkan akses tak terbatas untuk melanggar persetujuan lisensi perangkat lunak. Yang selanjutnya, rekayasa sosial. Rekayasa sosial merujuk pada teknik atau trik psikologis yang digunakan agar orang-orang mematuhi keinginan pelaku untuk mendapatkan akses fisik atau logis ke sebuah bangunan, komputer, server, atau jaringan, biasanya mendapatkan informasi yang dibutuhkan untuk mengakses sebuah sistem dan mendapatkan data rahasia. Cisco melaporkan bahwa pelaku memanfaatkan 7 sifat manusia berikut untuk menarik seseorang agar mengungkapkan informasi atau melakukan tindakan tertentu. Yang pertama, belas kasihan, keinginan untuk membantu orang lain yang terlihat sangat membutuhkan bantuan Anda. Yang kedua, keserakahan. Orang yang cenderung bekerja sama jika mereka mendapatkan sesuatu secara gratis atau mengirim mereka sedang mendapatkan tawaran sekali dalam seumur hidup. Yang ketiga, daya tarik. Orang-orang cenderung bekerja sama dengan seseorang yang pandai merayu atau dipandang menarik. Yang keempat, kemalasan. Beberapa orang ingin melakukan sesuatu dengan kerja keras, membuang waktu, atau melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan. Para pelaku memanfaatkan
kebiasaan dan kecenderungan malas kita. Yang kelima, kepercayaan. Orang-orang cenderung bekerja sama dengan orang yang dapat membuat mereka percaya. Yang keenam, urgensi. Yaitu perasaan atau kebutuhan mendesak yang harus dipenuhi mendorong orang-orang untuk menjadi lebih kooperatif atau membantu. Yang ketujuh, kesombongan. Orang-orang cenderung bekerja sama jika Anda menarik rasa sombong mereka dengan mengatakan bahwa mereka akan menjadi lebih terkenal atau berhasil. Menetapkan prosedur dan kebijakan berikut dan melatih orang-orang untuk mengikutinya dapat membantu meminimalkan rekayasa sosial. Yang pertama, jangan pernah membiarkan orang-orang mengikuti Anda ke bangunan yang terlarang. Yang kedua, jangan login ke komputer orang lain, terutama jika Anda memiliki akses administratif. Yang ketiga, jangan pernah memberikan informasi sensitif melalui telepon atau email. Yang keempat, jangan pernah membagikan sandi atau ID pengguna. Yang kelima, waspadalah bila orang yang tidak Anda kenal berusaha mendapatkan akses melalui. Selanjutnya yaitu pencurian identitas, yaitu mengambil identitas seseorang secara ilegal, seperti nomor social security, nomor rekening bank, atau kartu kredit. Selanjutnya yaitu pretexting, yaitu menggunakan skenario ciptaan atau dalih yang menciptakan legitimasi atau pernyataan sah dalam pikiran target, guna meningkatkan kecenderungan bahwa si korban akan membocorkan informasi atau melakukan sesuatu. Selanjutnya yaitu posing, menciptakan bisnis yang terlihat sah, mengumpulkan informasi pribadi sambil melakukan penjualan, tetapi tidak pernah mengirimkan barang. Selanjutnya yaitu phishing, yaitu mengirimkan sebuah pesan elektronik dari sebuah perusahaan yang sah dan meminta informasi atau verifikasi dari informasi, serta sering memberi peringatan mengenai konsekuensi negatif bila permintaan tersebut tidak dipenuhi. Phishing yaitu korban memasukkan data rahasia melalui telepon. Kemudian carding yaitu kegiatan yang dilakukan pada kartu kredit curian, termasuk melakukan pembelian kecil secara online untuk memastikan apakah kartu kredit masih valid, serta membeli dan menjual nomor kartu kredit curian. Kemudian farming yaitu mengarahkan lalu lintas situs web ke situs web palsu. Selanjutnya evil twin yaitu sebuah jaringan nirkabel seolah menjadi sebuah titik akses nirkabel yang sah. Pengguna tersambung dengannya karena ia memiliki sinyal nirkabel yang lebih kuat. Atau evil twin mengganggu atau menonaktifkan titik akses yang sah. Kemudian tipe squatting URL yaitu menyiapkan situs web dengan nama yang sama sehingga pengguna membuat kekeliruan tipografis ketika memasukkan nama situs web yang akan dikirim ke situs yang tidak valid. Kemudian pengganti kode batang yaitu pelaku penipuan menyamarkan kode quick response valid dengan stiker yang mengandung kode pengganti untuk mengecoh orang-orang dalam situs yang tidak diinginkan yang menginfeksi teleponnya dengan malware. Kemudian tab napping yaitu secara diam-diam mengubah tab dari browser yang dibuka untuk mendapatkan ID dan kata sandi pengguna ketika korban masuk kembali ke dalam situs. Kemudian scavenging atau dumpster diving yaitu mencari dokumen untuk mendapatkan akses ke informasi rahasia. Kemudian bahu berselancar yaitu ketika pelaku mengintip melalui bahu seorang di tempat umum untuk mendapatkan informasi seperti nomor. Masih melanjutkan rekayasa sosial tadi mengenai bagaimana rekayasa sosial digunakan di Facebook untuk melakukan penipuan. Loop Lebanon menyisipkan lengan baju ke dalam ATM yang mencegah ATM mengeluarkan kartu. Pelaku berpura-pura menawarkan bantuan, mengecoh korban dengan memasukkan PIN-nya lagi. Sekalinya korban menyerah,
pencuri mengambil kartu dan menggunakan kartu serta PIN tersebut untuk melakukan penarikan. Selanjutnya yaitu skimming, penggesekan ganda kartu kredit pada terminal yang sah atau menggesekkan kartu secara diam-diam pada pembaca kartu yang kecil dan tersembunyi untuk merekam data kartu kredit untuk penggunaan berikutnya. Kemudian chipping, yaitu berpura-pura sebagai seorang jasa ahli dan menanamkan chip kecil yang merekam data transaksi pada sebuah pembaca kartu kredit yang sah. Chip tersebut kemudian dipindahkan untuk mengakses data yang terekam di dalamnya. Yang terakhir yaitu menguping, mendengarkan komunikasi pribadi atau menyadap ke dalam transmisi data yang ditunjukkan kepada orang lain. Salah satu cara untuk memotong sinyal adalah dengan menyiapkan penyadapan. Materi yang selanjutnya yaitu malware. Malware adalah segala perangkat lunak yang digunakan untuk membahayakan. Jenis dari malware yang pertama spyware, yaitu perangkat lunak yang secara diam-diam mengawasi dan mengumpulkan informasi pribadi mengenai pengguna dan mengirimkannya kepada orang lain, biasanya tanpa seizin pengguna komputer. Infeksi spyware yang biasanya tidak disadari pengguna disebabkan oleh mengunduh program file sharing, peralatan sistem, permainan, wallpaper, screensaver, musik, dan video. Kemudian sejumlah situs secara diam-diam mengunduh spyware. Yang ketiga, seorang hacker menggunakan celah keamanan di situs browser dan perangkat lunak lainnya. Yang keempat, malware berpura-pura menjadi perangkat lunak keamanan anti-spyware. Yang kelima, sebuah worm atau virus. Dan yang terakhir yaitu jaringan nirkabel publik. Kemudian adware yaitu spyware yang menyebabkan iklan banner pada monitor, mengumpulkan informasi mengenai penjelajahan situs dan kebiasaan pengguna, dan mengirimkannya kepada pencipta adware, biasanya sebuah organisasi periklanan atau media. Adware biasanya terkait dengan freeware dan shareware yang diunduh dari sebuah internet. Dan perangkat lunak torpedo, yaitu perangkat lunak yang menghancurkan malware saingan, terkadang mengakibatkan peperangan malware di antara pengembang yang bersaing. Kemudian scareware, yaitu perangkat lunak yang biasanya berbahaya dengan sedikit atau tanpa manfaat dan dijual menggunakan taktik menakutkan. Kemudian Trojan horse, yaitu satu set instruksi komputer berbahaya dalam sebuah program yang terotorisasi dan berfungsi dengan semestinya. Kemudian bom waktu dan bom logika, yaitu Trojan horse yang tidak aktif sampai dipicu tanggal atau waktu tertentu oleh perubahan dalam sistem, pesan yang dikirim sistem, atau keadaan yang tidak terjadi. Kemudian sebuah pintu jebakan atau pintu belakang, yaitu sebuah set instruksi komputer yang memungkinkan pengguna untuk memotong kendali normal sistem. Kemudian super zapping, yaitu penggunaan tanpa izin atau program sistem khusus untuk memotong pengendalian sistem reguler dan melakukan tindakan ilegal. Kemudian virus komputer, yaitu segmen mereplikasi diri dan kode yang dapat dieksekusi dengan melekatkan dirinya pada sebuah file. Kemudian blue snerving, yaitu mencuri daftar kontak, gambar, dan data lain dengan menggunakan Bluetooth. Yang terakhir yaitu blue backing, yaitu mengambil kendali atas telepon orang lain untuk membuat atau mendengarkan panggilan, mengirim atau membaca pesan teks, menghubungkan ke internet, meneruskan panggilan korban, dan menghubungi nomor yang membebankan tarif. Demikian yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.